Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, yaitu tentang penyempurnaan ejaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks dan bacaan Al-Quran dimulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah pada perpecahan politik umat Islam pada zaman itu. Namun langkah ini belum dapat mencapai hasil yang diharapkan karena ketidaksempurnaan aksara Arab yang digunakan saat itu untuk menyalin Al-Quran. Bentuk penulisan yang defektif masih membuka peluang bagi pembaca Al-Quran yang beragam. Selain itu tidak ada tanda-tanda vokal dan simbol konsonan yang sama untuk huruf-huruf yang berbeda, juga menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan pembacaan teks Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menguraikan lebih rinci mengenai upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakang kodifikasi Al-Quran itu karena perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, perbedaan ini mengarah pada perpecahan politik di kalangan umat Islam. Terus yang kedua ada keterbatasan aksara Arab. Aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran pada masa itu masih memiliki ketidaksempurnaan. Bentuk penulisan yang defektif masih membuka peluang bagi pembaca teks Al-Quran yang beragam. Tidak adanya tanda vokal dan simbol konsonan. Terus yang ketiga, dampak keterbatasan aksara. Meskipun upaya kodifikasi dilakukan, keterbatasan aksara Arab saat itu belum dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam mencapai standarisasi teks dan bacaan Al-Quran. Perbedaan pembacaan dan interpretasi teks Al-Quran masih tetap terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya standarisasi teks pada bacaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman belum dapat mencapai hasil yang optimal karena keterbatasan aksara Arab yang digunakan pada saat itu. Kerangka konsonantal atau bentuk grafis nungsuzuha pada Al-Baqarah ayat 259 misalnya telah dibaca dalam qiraah Asim yang diuraikan Hafiz, yaitu nusizuha. Sementara dalam qiraah Nafi dibaca diriwayatkan Warshi dibaca nungsiruha. Karena pembedaan pemberian titik diakritis ini sama sekali tidak mempengaruhi arti keseluruhan ayat, karena kedua kata itu memiliki makna senada, yaitu membangkitkan. Dalam rangka menjamin independensi bacaan Al-Quran sebagai suatu tradisi oral, para sarjana muslim selama berabad-abad telah melarang penyandaran diri semata-mata pada teks tertulis ketika mempelajari Al-Quran. Jadi tidak boleh tekstualis. Terus ini pendapat dari Badr al-Din Muhammad Ibrahim Sa'adillah Al-Kinani Ibnu Jama'ah mengemukakan, merupakan kekeliruan yang menyedihkan jika Anda menjadikan halaman-halaman tertulis sebagai guru. Bahkan penghargaan yang tinggi terhadap tradisi oral yang telah membuat para ulama mengembangkan metode yang sangat cermat untuk menjaga tradisi tersebut. Bagi mereka, mulut manusia merupakan laksana tempat penyimpanan ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim ini selalu memandang transmisi lisan sebagai satu-satunya cara periwayatan yang paling sahih. Seakan-akan hanya cara ini yang bisa meniadakan kekeliruan dan kesalahan. Lebih jauh, introduksi scriptio plena pada masa belakangan ternyata tidak mengurangi munculnya kesalahan baca.
Karena itu, tradisi oral mesti tetap dipertahankan secara independen dari teks tertulis. Sebab hanya dengan cara semacam inilah tradisi itu dapat dipandang sebagai tradisi oral dalam pengertian yang sebenarnya. Menekankan kepentingan tradisi lisan dalam mempelajari Al-Quran sebagai upaya untuk menjaga independensi dan otentisitas bacaan Al-Quran. Terus yang kedua di sini ada penyempurnaan rasm Al-Quran. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran terjadi. Teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasm Al-Quran. Dan langkah aktual penyempurnaan dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Disebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan pada masa kekhalifahan Muawiyah. Ziyad bin Samiyah, gubernur Basrah, pada saat itu meminta Abu al-Aswad ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembaca yang ketika itu semakin masif. Ad-Du'ali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena sebagaimana kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal yang terhadap Al-Quran, misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zaid bin Thabit karena takut berbuat bid'ah. Namun ketika Ad-Du'ali mendengar sendiri orang keliru membaca Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 3, Anallaha bari'um minal musyrikina wa rusuluh. Kekeliruan pembaca tersebut dalam ayat ini terletak pada kata rasuluhu menjadi rasulihi, yang mengakibatkan perubahan makna substansi terhadap bagian Al-Quran. Ketika bagian Al-Quran itu dibaca secara benar sebagai rasuluhu, maka artinya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Tapi ketika kata itu menjadi rasulihi, maka maknanya akan menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya. Melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, Ad-Du'ali lalu menghadap Ziyad dan menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasm Al-Quran. Ia kemudian memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yakni titik di atas huruf untuk vokal A fathah untuk vokal fathah, titik di bawah untuk kasrah, titik di sela-sela atau di depan huruf tanda dhammah, dan titik untuk vokal rangkap untuk tanwin, dan untuk konsonan mati yaitu sukun tidak dibubuhkan tanda apapun. Tanda-tanda vokal ini dalam penulisan mushaf diberi warna yang berbeda dari warna huruf-hurufnya. Menurut sebagian riwayat, tidak seluruh huruf dalam mushaf diberi tanda vokal. Tanda-tanda ini hanya dicantumkan pada huruf-huruf terakhir tiap kata atau pada huruf-huruf tertentu yang kemungkinan terjadinya kekeliruan baca. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Ad-Du'ali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Penyempurnaan yang dilakukan Al-Khalil adalah membubuhkan huruf alif kecil di atas untuk tanda vokal A, huruf ya kecil di bawah untuk vokal I, huruf waw kecil di depan huruf untuk tanda vokal U. Berarti huruf alif untuk kasroh, huruf ya untuk huruf alif untuk fathah, untuk huruf ya untuk kasroh, dan huruf wa untuk wawu. Menggandakan tanda-tanda vokal ini untuk melambangkan vokal rangkap membutuhkan pada huruf H. Sementara untuk tanda konsonan rangkap, syaddah ditempatkan pada huruf sin di atasnya. Dari tanda-tanda vokal yang diintroduksi Al-Khalil inilah kemudian dilakukan penyempurnaan
akhir sehingga mengambil bentuk yang kita kenal sekarang ini.